Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 222 bersedia bertaruh. Chen Xiang membuka tungku pil dan mengeluarkan pil roh primordial yang dikelilingi oleh kecemerlangan emas. Bola cahaya putih menari seperti nyala api, sangat indah. Su Meiyao keluar. Dia dengan santai mengenakan gaun putih panjang, dan rambutnya tidak disisir rapi, tetapi ini tidak mempengaruhi kecantikannya sama sekali, tetapi menambahkan sedikit pesona aneh. Wajahnya penuh ketidaksenangan, dan setelah melihat Chen senyum jahat siang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus genit. Saudari Meiyao, saya sudah tua, jangan khawatir saya menggigit lidah Anda, asalkan Anda tidak menggigit saya. Chen Xiang tersenyum dan mendatangi Su Meiyao. Su Meiyao melihat pil roh primordial, Chen Xiang memang berhasil menyempurnakannya, dan kualitasnya tinggi, yang membuatnya diam-diam putus asa. Bagaimana saya mulai? Su Meiyao bertanya dengan suara rendah, wajahnya yang cantik sedikit memerah. Angkat kepalamu, tutup matamu, dan serahkan sisanya padaku. Chen Xiang menjilat bibirnya dan berkata dengan senyum jahat. Su Meiyao meludah genit, lalu menutup matanya, dan mengangkat kepalanya ke arah Chen Xiang. Jantungnya berdetak sangat kencang dan dia sangat gugup, terutama saat dia merasakan Chen Xiang mendekat perlahan. Chen Xiang melihat keindahan yang menawan ini, dia tidak bisa membantu tetapi dengan lembut membelai pipi Su Meiyao dengan punggung tangannya, merasakan perasaan putih dan halus. Bulu mata Su Meiyao sedikit bergetar, dan dengan genit berkata, "Cepatlah, jangan main-main, sentuh aku." Chen Xiang tertawa, lalu menyandarkan kepalanya, perlahan menundukkan kepalanya, dan memeluk pinggang halus Su Meiyao. Pada saat yang sama, tubuh halus Su Meiyao sedikit meronta, tetapi Chen Xiang masih memeluknya erat-erat, tepat di sebelahnya dan dia. Tepat ketika dia hendak berbicara, mulut cerinya diblokir oleh Chen Xiang. Su Meiyao hanya bisa merasakan lidah berapi-api Chen Xiang bergegas masuk, membuka paksa gigi gioknya, dan memasukkan ke dalam mulut kecilnya, mencari lidahnya yang manis. Pada saat ini, wajahnya yang cantik penuh dengan air mata. Detak jantung Hongxia juga sangat cepat, begitu pula Chen Xiang, tapi dia bersemangat dan bersemangat, sementara Su Meiyao pemalu dan gugup. Keluarkan lidahmu, aku ingin bertaruh dan mengaku kalah. Chen Xiang menggunakan indera spiritualnya untuk mengirimkan transmisi suara padanya. Su Meiyao melayani Chen Xiang dengan sangat enggan, tetapi ketika lidahnya yang harum terjerat dengan Chen Xiang, tubuhnya tidak bisa menahan sedikit gemetar. Kenyamanan luar biasa yang tak terlukiskan datang dari lidahnya dan mengalir ke seluruh tubuhnya. Perasaan aneh dan indah membuat mereka berdua mabuk tanpa sadar. Mereka berpelukan semakin erat, napas mereka menjadi semakin cepat, tubuh mereka menjadi semakin panas, dan kehangatan aneh mengalir di tubuh kedua orang itu. Tubuh mabuk oleh perasaan yang luar biasa, mereka berdua tidak bisa merasakan berlalunya waktu, dan mereka tidak tahu berapa lama telah berlalu. Long Shui berteriak, "Seseorang di sini!" Pada saat ini, Chen Xiang dengan enggan melepaskan. Membuka Su Meiyao juga pergi dari pelukan Chen Xiang. Dia menatap Chen Xiang dengan mata buram dan indah, penuh warna kompleks. Dia menundukkan kepalanya dan meludah, lalu memasuki cincin. Chen Xiang terkekeh, menjilat bibirnya, mengenang perasaan itu. Setelah Su Meiyao kembali ke rumah kecil di dalam cincin, dia duduk di tempat tidur tanpa berbicara. Dia menundukkan kepalanya memikirkan sesuatu, wajahnya sedikit kemerahan, yang membuat Bai Yuyo terlihat bingung. "Chen Xiang, seperti apa ciuman itu? Apakah ini enak? Aku ingin mencobanya," tanya Long Shui tiba-tiba, suaranya penuh rasa ingin tahu. "Makan kepalamu, kamu tahu bagaimana makan sepanjang hari? Pergilah, bocah nakal, ini permainan orang dewasa." Chen Xiang memarahi sambil tersenyum. Aku telah tinggal di telur naga selama puluhan ribu tahun, kau bocah." Long Shui berkata dengan lembut.
Chen Xiang berjalan keluar dari ruang rahasia dan datang ke taman obat kecil yang dia bangun, dan melihat Penatua dan berdiri di bawah pohon buah api 9 matahari dalam keadaan linglung. Melihat Chen Xiang mendekat, Penatua dan berbalik dengan tiba-tiba, dan buru-buru bertanya, apa yang terjadi? Chen Xiang menggaruk kepalanya dan tersenyum, hal-hal ini tidak buruk. Penatua dan mendengus dingin, omong kosong, lotus 5 warna, 9 matahari pohon buah api, rumput jiwa api, rumput jiwa pembesar, bunga spiritual, pohon buah roh emas, pohon buah 1000 polak mana yang tidak baik? Sejujurnya, dari mana kamu mendapatkannya? Api 9 matahari di sana masih 2 buah di pohon buah, jadi Penatua dan dapat yakin bahwa ini tidak hanya ditanam oleh Chen Xiang. Penatua dan baru saja keluar dari retret, dan dia tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Jika tidak, dia tidak perlu bertanya kepada Chen Xiang jika dia menanyakannya sedikit. Kamu harus merahasiakannya, kamu tidak bisa memberitahu orang lain, kata Chen Xiang. Tentu saja, kita banyak tahu rahasia satu sama lain, jadi kamu tidak perlu mengingatkanku akan hal ini. Chen Xiang terkekeh, aku memindahkan ini dari Gunung Yaowang, dan keluarga Lu mungkin mencariku kemana-mana sekarang. Penatua dan terkejut, Chen Xiang benar-benar pergi untuk menyalin keluarga Lu, tetapi dia tahu bahwa keluarga Lu tidak lemah. Sama sekali tidak mungkin bagi Chen Xiang untuk mengambil begitu banyak barang. Aku akan memperkuat formasi di sini. Cepat dan keluar, kepala sekolah sedang mengumpulkan murid yang kekuatannya di atas ranah seni bela diri yang sebenarnya, dan yang berada di sekte Taiwu, kata Penatua dan. Ternyata Penatua dan dipanggil oleh Gu Dongchen, dan Chen Xiang mengikutinya dan meninggalkan halaman Raja Taidan. Tempat berkumpulnya adalah ruang terbuka di dalam alam yang mendalam ini. Chen Xiang melihat Yun Xiaodao dan yang lainnya di jalan, dan melihat bahwa kulit mereka semua baik, dan orang bisa mengatakan betapa beruntungnya mereka. Jutua, apakah kamu beruntung lagi? Chen Xiang bertanya sambil tersenyum. Ini hampir sama, tapi saya memilih tugas tingkat tinggi yang sangat mudah. Jurong tersenyum. Dia adalah seorang pengusaha, dan dia sangat akurat dalam aspek ini. Tentu saja, itu juga membutuhkan sedikit keberuntungan. Kakak Shen, kali ini kepala sekolah memanggil kami dari dunia seni bela diri yang sebenarnya. Sepertinya kami akan memulai perang dengan iblis. Ngomong-ngomong, keluarga Lu benar-benar menawarkanmu 5 juta batu kristal sebagai hadiah, dan nilaimu telah meningkat lagi. Yun Xiaodao mengungkapkan kekagumannya. Dia berkata dengan tenang, kapan saya bisa membuat orang menawarkan hadiah di seluruh dunia, itu akan menjadi hal yang sangat mulia. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan tersenyum, akan aneh jika keluarga Lu tidak menawarinya hadiah, dia telah sepenuhnya menggali fondasi keluarganya. Chen Xiang, apa yang kamu lakukan pada keluarga Lu? Mengapa mereka tiba-tiba menawarkanmu begitu banyak hadiah? Mereka bahkan tidak menawarkan hadiah untuk membunuh sesepuh mereka sebelumnya. Tanya Su Weilong. Chen Xiang tersenyum dan berkata, saya tidak melakukan apa-apa, saya hanya berkeliling rumah Lu. Melihat senyum Chen Xiang, Yun Xiaodao mengerti apa artinya, berkeliling. Mereka menawarkan hadiah kepada Chen Xiang dari rumah Lu. Dari jumlahnya, dapat dilihat bahwa Chen Xiang pasti menghasilkan banyak uang. Chen Xiang, bayar penghasilan, aku akan membantumu menyelidiki informasi keluarga Lu. Jurong buru-buru meraih lengan Chen Xiang, dan Chen Xiang menyerahkan sebuah kotak giok kepada Jurong. Jurong buru-buru membukanya, dan segera mengeluarkan tangisan aneh, wajahnya penuh kejutan dan kegembiraan, tetapi dia segera menutup kotak batu giok itu dan menjadi tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, karena Chen Xiang memberinya kotak batu giok itu. Pil pembangun pondasi. Oh, andai saja aku bisa memiliki lebih banyak saudara perempuan dan perempuan. Jurong menghela nafas, di matanya Chen Xiang adalah seorang pemula, dan dia sangat murah hati dan terus terang. Meskipun kekuatan Yun Xiaodao dan Su Weilong cukup bagus di antara generasi yang sama,
Chen Xiang merasa bahwa mereka masih sedikit lebih lemah, jadi dia juga memberi mereka masing-masing 2 pil pendirian yayasan sehingga mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka dengan cepat. Bab 223 Kandidat. Ketika Yun Xiaodao dan Su Weilong membuka kotak batu giok, mereka sama takutnya dengan Jurong. Tentu saja mereka tahu bahwa Chen Xiang juga memberi Jurong 2 bangunan pondasi pil, 6 pil pendirian yayasan segera setelah dia mengambil suntikan. Ini mengejutkan mereka tanpa henti. Mungkinkah Chen Xiang juga mengambil banyak pil pendirian yayasan? Hei, ada total 500.000 spar. Apakah kamu ingin membelinya atau tidak? Chen Xiang tersenyum. Agar tidak membuat mereka merasa buruk, Chen Xiang harus mengambil kembali beberapa spar. Aku ingin sebanyak yang kamu punya. Jurong berteriak dengan tergesa-gesa. Persetan denganmu. Yun Xiaodao memarahi sambil tersenyum. Tentu saja aku akan membelinya. Tetapi bisakah aku memiliki sedikit lebih sedikit? Kamu benar-benar menawar denganku, itu benar-benar hitam. Chen Xiang menatap Jurong dan berkata dengan senyuman. Jurong meringkuk bibirnya dan berkata, merupakan kebiasaan yang baik untuk mendekati tinta. Dan Su Weilong dengan sangat rapi mengeluarkan 500.000 kristal dan menyerahkannya kepada Chen Xiang. Dia menghela nafas pelan. Ini yang baru saja saya simpan, itu menghilang sekaligus. Pil pendirian yayasan Chen Xiang sangat berguna bagi mereka, memungkinkan mereka untuk mendapatkan truki dalam jumlah besar lebih cepat. Setelah mereka masuk ke halaman besar, mereka melihat ratusan orang di sini. Ini semua adalah sekte Taiwu yang dapat berkumpul untuk mencapai ranah seni bela diri yang sebenarnya. Tidak banyak di benua Chenwu, tetapi terakhir kali Chen Xiang menghancurkan ratusan dari mereka di Xuanwu Xuanjing, tulisan tangan sebesar itu masih membuat orang merasa kaget. Beberapa hari yang lalu, negosiasi antara sekte ortodoks kami dan sekte iblis membuahkan hasil. Tapi ada syaratnya, yaitu kami setuju untuk memulai perang di Gurun Selatan, dan mereka yang berpartisipasi dalam pertempuran harus berada di bawah tahap kelima dari alam bela diri sejati dan memasuki Gurun Selatan. Orang-orang akan menghadapi perjuangan hidup dan mati, tinggal di pegunungan Nanhuang selama 2 bulan, dan pihak dengan murid terbanyak akan menjadi pemenang. Kata Gu Dongchen. Wu Kaiming melanjutkan dengan mengatakan, sekte ortodoks perlu mengirim 50 murid, hal yang sama berlaku untuk murid iblis, dan sekte Taiwu kita perlu mengirim 10 murid. Sekte bela diri sejati dan sekte bela diri binatang telah menderita kerugian besar sebelumnya, sehingga mereka tidak dapat mengirim terlalu banyak murid. Sebagai sekte nomor 1 di benua Chenwu, sekte Taiwu secara alami harus mengirim lebih banyak murid. Sekte Modao ingin membuktikan bahwa mereka memiliki potensi besar bahkan di negara iblis kecil itu, jadi begitu mereka menang, jalan benar kita akan memberi mereka banyak sumber daya. Jika Modao tumbuh lebih kuat, itu akan sangat bermanfaat. Untuk ancaman jalan benar kita, kata Wu Kaiming dengan nada berat. Mereka yang berada di bawah tahap kelima dari alam bela diri sejati, termasuk tahap kelima, dapat berpartisipasi. Siapa di antara kalian yang akan pergi? Pertempuran ini sangat berbahaya, dan kalian akan mati jika tidak hati-hati. Gu Dongchen memandangi orang-orang itu yang berbicara tentang alam bela diri sejati di bawah. Ada beberapa di bawah paragraf, tetapi belum ada yang berdiri. Chen Xiang berteriak, ikut aku. Orang kuat muda nomor 1 yang diakui dari sekte Taiwu, tentu saja Chen Xiang harus memimpin, yang membuat banyak tetua diam-diam mengangguk. Tetapi Gu Dongchen dan Wu Kaiming sedikit khawatir tentang ini anak muda Paman Si. Mereka tahu bahwa prajurit iblis itu tidak mudah untuk dipusingkan. Selain itu, hutan belantara selatan juga sangat berbahaya, dan merupakan tempat yang terkenal berbahaya. Aku juga pergi, teriak Yun Xiaodao. Setelah itu, Jurong dan Su Weilong sama-sama menyatakan niat mereka untuk pergi. Mereka baru saja memasuki dunia seni bela diri yang sebenarnya selama periode waktu ini, dan banyak orang diam-diam mengagumi keberanian mereka. Saya mendaftar.
Orang yang berbicara adalah Yao Haisheng, murid Chen Xiang. Sudah ada 5 dari mereka, dan mereka semua adalah orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan Chen Xiang. Aku akan pergi juga, aku tidak bisa dibandingkan dengan anak muda. Seorang pria paruh baya tersenyum titis. Ini adalah Hao Dongqing, Paman Jurong. Masih ada 4 orang yang tersisa, tetapi Wu Kaiming dan Gu Dongchen tidak terlalu puas dengan hasilnya, karena sebagian besar pelamar adalah anak muda, dan baik pengalaman maupun seni bela diri yang dibutuhkan tidak sekaya yang lebih tua. Saja, kecuali Chen Xiang. Apakah semua seni bela diri lainnya pengecut? 6 orang saat ini semuanya berasal dari seni bela diri nomor 15. Yun Xiaodao mengejek. Itu benar, orang-orang dari Akademi Bela Diri nomor 1, kamu telah buta terhadap Akademi Seni Bela Diri yang begitu bagus tanpa bayaran. Jurong juga mencibir. Banyak orang sangat tidak mau melawan orang-orang jahat dan kejam dari Sekte Iblis. Saat ini, mereka diajak oleh orang-orang muda ini. Meskipun mereka marah di dalam hati, mereka tetap diam. Saat ini sepi, masih ada 4 orang yang tersisa, tetapi tidak ada yang terus mendaftar. Gu Dongchen sedikit marah di hatinya, dia tidak menyangka bahwa murid-murid Sekte Taiwu semuanya begitu pengecut, dan mereka adalah tidak sebagus beberapa anak muda. Gu Dongchen tidak ingin memaksa orang lain, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan. Tepat ketika dia akan berbicara, Chen Xiang berkata, "Guru, berapa lama sebelum perang dimulai?" 3 bulan. Kata Gu Dongchen. Kalau begitu serahkan 4 orang yang tersisa kepadaku. Setelah 3 bulan, aku akan membawa 4 orang di tingkat seni bela diri yang sebenarnya untuk menemuimu. Kata Chen Xiang lagi. Gu Dongchen sedikit mengernyit, dan berkata, apakah yang kamu katakan itu benar? Tentu saja itu benar, tetapi kita orang pergi bekerja keras, dan kita harus dibayar setelah kita kembali. Chen Xiang tertawa. Pasti ada. Gu Dongchen berkata, nah, sekarang kuota telah diputuskan, dan itu tidak akan diubah? Chen Xiang berteriak lagi, Guru, jika kita semua bisa kembali hidup, dapatkah Anda memberi kami 1 gelar murid medali perunggu dan prajurit medali perak? Kata-kata Chen Xiang membuat semua orang yang hadir merasa sedikit bersemangat. Jika mereka bisa mendapatkan 2 gelar ini, mereka bisa langsung masuk ke Akademi Seni Bela Diri Aceh. Jurong dan yang lainnya diam-diam bersemangat, menunggu jawaban Gu Dongchen. Gu Dongchen memikirkannya, lalu menatap Wu Kaiming, yang mengangguk. Tidak masalah, jika kamu bisa kembali hidup-hidup, kamu akan dihadiahi jutaan spar, masing-masing 500 pil yuan sejati, dan gelar murid medali perunggu dan prajurit medali perak. Gu Dongchen berkata dengan lantang, yang membuat Yun Xiaodao dan yang lain sangat gembira, tetapi mereka harus hidup kembali. Yao Haisheng dan Hao Dongqing berharap untuk mendapatkan hadiah ini, tetapi mereka tidak berpikir begitu sederhana seperti anak muda itu, karena mereka tahu betul kekuatan para prajurit iblis itu. Pertemuan selesai, selama 3 bulan terakhir, rumah penatua kami akan melakukan yang terbaik untuk membimbing Anda dan membuat Anda siap sepenuhnya. Kata Gu Dongchen. Saat ini, banyak orang yang sedikit menyesalinya, karena hadiahnya terlalu menggiurkan, dan mereka bisa mendapatkan bimbingan penuh dari rumah sesepuh sebelum pergi. Haisheng, jangan membuat alkimia selama 3 bulan ini. Kata Chen Xiang, Yao Haisheng sekarang berada di tahap keempat dari alam bela diri sejati. Chen Xiang, kemana kamu pergi untuk menemukan 4 alam bela diri sejati lainnya? Tidak bisakah mereka semua berada di tahap pertama? Tanya Hao Dongqing, jika mereka semua berada di tahap pertama, maka itu akan mempengaruhi kekuatan mereka secara keseluruhan. Hao Dongqing berada di tahap kelima alam bela diri sejati, kekuatannya cukup kuat, dan dia juga terkenal di Sekte Taiwu. Paman Hao, jangan khawatir, mereka mungkin lebih lemah, tetapi mereka tidak akan pernah menahan diri, kata Chen Xiang,
lalu pergi bersama Yun Xiaodao dan yang lainnya. Sebelumnya, Chen Xiang meminta Yun Xiaodao untuk menemukan beberapa orang yang layak dirayu dan dibudidayakan. Yun Xiaodao menemukan 5, dan Chen Xiang pergi menemui kelima orang ini sekarang. Bab 224 Membeli Hati Orang. 2 dari 5 orang ini sedang menjalankan misi dan belum kembali, jadi hanya ada 3 dari mereka. Baik Jurong dan Yun Xiaodao telah menyelidiki dengan cermat kelima orang ini, dan mengamati mereka untuk waktu yang lama, dan mereka memuji mereka. Di sebuah aula kecil, Chen Xiang memandangi 3 pemuda, 2 di antaranya adalah pria besar, dan mereka terlihat agak mirip. Ini adalah 2 bersaudara, dan yang lainnya tampak seperti sarjana yang miskin. Meskipun dia berpakaian sangat sederhana, dia sangat bersih dan rapi, dengan senyum lembut di wajahnya. Ada 2 pria besar bernama Lei Xionglin dan Lei Zong. Lei Xionglin adalah kakak tertua, pria yang tangguh dan terus terang, tetapi dia agak kasar ketika berbicara. Adik laki-lakinya Lei Zong adalah pria yang sederhana dan jujur. Tidak dapat menjadi seniman bela diri di tingkat ke-10 dari alam bela diri fana. Pria yang terlihat seperti sarjana bernama Lian Mingdong. Dia adalah orang yang sangat cerdik. Dia telah melakukan banyak perbuatan baik di kota Tianmen. Namun, kelihayannya juga dikhawatirkan oleh beberapa orang yang ingin memenangkan hatinya, karena dia khawatir bahwa dia akan diperhitungkan, tetapi Shen Xiangku tidak takut. Lei Xionglin, Lei Zong dan Lian Mingdong semua tahu alasan mengapa mereka diundang ke sini. Itu karena seseorang ingin memenangkan mereka. Mereka telah mengalami hal semacam ini beberapa kali, tetapi pada akhirnya mereka tidak direkrut karena mereka tidak punya latar belakang. Di sekte, ketika merayu seseorang, biasanya tergantung pada apakah dia memiliki latar belakang. Jika dia memiliki latar belakang yang baik, dia adalah murid dari keluarga kecil atau anak dari seorang pengusaha besar, akan lebih mudah untuk dirayu. Tapi Chen Xiang tidak seperti ini sekarang, karena mereka yang memenangkannya seperti itu tidak akan setia padanya, dan bahkan lebih cenderung mengkhianatinya. Nama Chen Xiang sangat terkenal di sekte Taiwu. Beberapa orang membencinya, beberapa orang menyukainya dan mengaguminya, tetapi kebanyakan dari mereka iri padanya. Sekarang Lei Xionglin dan mereka bertiga dapat melihat orang besar ini di sekte Taiwu. Mereka sedikit bersemangat dan terkejut. Saya tidak akan berbicara omong kosong. Meskipun kami bertemu untuk pertama kalinya, saya pikir kita semua harus mengenal satu sama lain. Saya sudah menyelidiki Anda, jadi tolong jangan keberatan. Chen Xiang sedikit tersenyum, karena saya ingin memiliki lebih banyak tangan kanan di masa depan. Lian Mingdong sedikit terkejut, memandang Lei Xionglin dan Lei Zong, mereka semua adalah orang yang sama. Jadi mereka bertiga adalah teman baik, mereka sedikit terkejut dengan ini. Apakah kamu bersedia bergaul dengan kami? Berbahagialah, jika kamu mau, kamu bersedia, jika tidak, tidak apa-apa. Adapun untuk saling mengenal, itu masalah untuk masa depan. Yun kata Xiaodao. Yun Xiaodao, Jurong, dan yang lainnya semuanya adalah seniman bela diri muda sejati, dan tentu saja mereka juga terkenal di sekte Taiwu, dan mereka semua adalah anak dari keluarga besar. Lei Xionglin dan Lei Zong saling memandang, tentu saja mereka senang memiliki kekuatan yang begitu baik untuk memenangkan hati mereka, tetapi pada saat ini mata mereka penuh dengan ketidakberdayaan. Lian Mingdong berkata, Saudara senior Shen dengan baik hati mengundang kami untuk bergabung dengan kami sangat berterima kasih. Tetapi sekarang, ketika kami pergi untuk melakukan misi, kami mengalami konflik dengan sekelompok orang, dan 2 rekan kami meninggal. Jurong tertawa berkata, apakah kamu khawatir itu akan menyeret kita ke bawah? Lian Mingdong mengangguk, benar, saya tahu saudara-saudara masih muda dan menjanjikan, tapi... Lei Xionglin meraung saat ini, berhenti bicara, ayo pergi, kita akan menyelesaikan urusan kita sendiri.
Hong Zong tersenyum naif pada Chen Xiang dan yang lainnya. Jika kami bergabung dengan grup Anda, kami akan menyebabkan masalah bagi Anda. Maaf. Su Weilong berkata dengan dingin. Siapa yang berkonflik dengan Anda dan membunuh Anda berdua? Seorang pendamping. Meskipun kami tidak memiliki persahabatan apapun dengan Anda, kami mengagumi karakter Anda, jadi saya ingin melanjutkan dengan Anda dan membangun tujuan besar bersama. Chen Xiang menghela nafas. Jika saya tidak salah, itu seharusnya dari sekte Taiwu. Murid, Anda melawan mereka dengan putus asa untuk masalah ini, itu adalah buang-buang hidup Anda. Saya memiliki kesempatan bagi Anda untuk bertarung dengan para prajurit iblis, itu adalah target yang harus Anda lawan. Lei Xiongling dan Lei Zong gemetar di mana-mana. Lei Xiongling berkata, kesempatan apa? Chen Xiang tersenyum ringan, karena informasi menunjukkan bahwa desa tempat tinggal Lei Xiongling dan Lei Zong dihancurkan oleh prajurit iblis, jadi mereka sangat membenci iblis. Sejak kami memanggilmu ke sini, kami telah mempercayaimu. Jika kamu mengecewakan kami, itu hanya karena kami telah salah menilai orang itu. Sekte Taiwu akan segera mengirim 10 murid ke suatu tempat untuk bertarung dengan para murid dari sekte Modao. Saya meminta 3 tempat untuk Anda, tetapi Anda belum mencapai ranah seni bela diri yang sebenarnya. Kata-kata Chen Xiang menarik Lei Xiongling dan mereka bertiga. Mereka berbeda dari yang lain. Kebanyakan orang mendengar bahwa mereka bertarung dengan prajurit iblis. Banyak orang mereka semua khawatir, terutama mereka yang menjalani kehidupan yang sangat apik. Mereka semua khawatir hidup mereka akan hancur. Di dalam hati mereka, mereka lebih suka berkompromi dengan sekte iblis dan berbagi sumber daya di benua Chenwu dengan sekte iblis. Tapi semua pemimpin yang baik tahu orang seperti apa prajurit iblis itu. Jika mereka dibiarkan tumbuh dewasa, maka orang biasa dan prajurit yang saleh di benua Chenwu tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Untuk menekan iblis, mereka harus bertarung. Chen Xiang mengeluarkan 6 pil pembangun fondasi, dan berkata, saya dapat memberi Anda masing-masing 2 pil pembangun fondasi. Apakah Anda bisa menjadi seni bela diri sejati tergantung pada keberuntungan Anda. Setelah kamu melangkah ke Real Martial Realm, terserah kamu apakah kamu ingin bekerja denganku atau tidak, tetapi kamu tidak boleh seperti para pengecut di sekte Taiwu yang tidak berani bertarung di jalan iblis. Chen Xiang menempatkan 6 pil pendiri yayasan di meja. Bahkan Ming Dong, Lei Xiongling dan Lei Zong tercengang. Mereka melihat 6 pil pembangun fondasi dengan tidak percaya. Belum lagi mereka, bahkan Yun Xiaodao tidak bisa menahan keterkejutannya. Chen Xiang hanya memberi mereka pil pembangun fondasi tapi sekarang keluar dengan 6 lagi. Pil pendirian yayasan ini tidak diberikan kepadamu secara gratis. Kamu harus mengembalikannya kepada kami di masa depan. Aku akan menjualnya seharga 200.000 spar. Jika kamu pikir kamu dapat membayar hutang ini di masa depan, kamu dapat menerimanya. Chen Xiang tertawa. 500.000 batu kristal tidak terlalu banyak, tetapi tidak terlalu banyak. Tetapi jika Anda dapat memasuki ranah seni bela diri yang sebenarnya, tidak sulit untuk mendapatkannya, tetapi akan memakan waktu. Bahkan 3 dari Ming Dong masing-masing mengambil 2 pil pendirian yayasan, dan mereka semua memandang Chen Xiang dengan rasa terima kasih. Mereka semua memutuskan untuk mengikuti Chen Xiang sampai mati, karena Chen Xiang memberi mereka kesempatan untuk menjadi kuat. Jika tidak mereka akan melakukannya dengan latar belakang seperti itu. Saya tidak tahu berapa lama untuk memasuki dunia seni bela diri yang sebenarnya, dan bahkan mati karena usia tua di tingkat ke-10 dari dunia seni bela diri biasa. Setelah memasuki Real Martial Realm, segera pergi ke tetua Wu dan minta mereka mengaturnya untukmu. Ketika saatnya tiba, kamu akan mengatakan bahwa aku, Chen Xiang, mengirimmu kepadanya. Juga, kamu harus minum 1 pil dulu. Jika 1 pil bisa menembus, sisanya simpan yang berikutnya untuk tahap kedua. Chen Xiang memberitahu mereka dengan serius. Lei Xiongling dan yang lainnya tidak banyak bicara. Mereka hanya mengepalkan tangan mereka pada Chen Xiang,
dan kemudian mengikuti Yun Xiaodao dan yang lainnya pergi. Mereka tidak mengucapkan terima kasih atas kebaikan mereka. Mereka hanya bisa menggunakan tindakan untuk berterima kasih kepada Chen Xiang. Masih ada satu orang tersisa. Chen Xiang hanya bisa kembali ke halaman Raja Taidan untuk menemukan Penatua dan Wu Qianqian adalah kandidat terbaik. Dia hanya khawatir Penatua dan akan menyembunyikannya sampai mati. Bab 225 Jalan Ilahi. Kembali ke halaman Raja Taidan, Chen Xiang hanya ingin mengetuk pintu Penatua dan hanya untuk melihat suara Penatua dan datang dari dalam. Apakah Anda di sini untuk melihat Wu Qianqian? Penatua dan membuka pintu dan bertanya. Chen Xiang mengangguk, hanya ada satu orang yang hilang sekarang. Besok saya akan membawanya ke kepala sekolah, dan kemudian Anda harus membawanya kembali kepada saya, kata Penatua dan tidak masalah. Chen Xiang tersenyum dan pergi dengan tergesa-gesa. Dia kembali ke ruang rahasianya dan mengeluarkan pil roh primordial. Meskipun hanya ada satu, itu masih sangat kecil untuk jiwanya yang masih sangat cukup muda. Pergi ke gurun selatan kali ini untuk bertarung mati-matian dengan para prajurit iblis membuatnya sedikit stres. Dia tahu bahwa sekte iblis itu bukan vegetarian, dan orang yang mereka kirim pasti tidak akan lemah. Dan sekte Taiwu tidak memaksa orang lain, mereka semua bertarung secara sukarela, jadi tidak ada pembudidaya bela diri di tahap kelima dari alam bela diri sejati yang tidak keluar, karena mereka sangat menyadari kekuatan prajurit Dao Iblis. Di mereka melihat, orang-orang muda seperti Chen Xiang akan mati, belum lagi pergi ke gurun selatan sekarang, yang merupakan salah satu tempat paling berbahaya di benua Chenwu. Naga kecil, jika aku baru saja mulai mempraktikkan jalan dewa, kekuatan macam apa yang akan kumiliki? Tanya Chen Xiang, dapat dikatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang jalan dewa. Itu tergantung pada jenis kekuatan supernatural apa yang kamu pelajari, Long Sui berkata. Kekuatan supernatural adalah menggunakan kekuatan jiwa dewa dalam keadaan jiwa dewa, seperti kekuatan supernatural yang kamu sebutkan. Alasannya serupa, tetapi ada sangat sedikit kekuatan supernatural. Ini hanya menguasai 5. Chen Xiang mengerutkan kening, memori warisan klan naga sangat besar, tapi Long Sui hanya memiliki 5 kekuatan magis. Chen Xiang hanya melihatnya menggunakan satu yang disebut kemampuan sihir 70. Kekuatan supernatural dari 2 perubahan, berubah menjadi kelinci, tupai kecil, dan lainnya. Saya merasa itu tidak terlalu berguna. Tidak bisakah kekuatan supernaturalmu menjadi 72 transformasi itu? Chen Xiang bertanya dengan nada menghina. Jika tidak ada kekuatan supernatural, maka jiwa yang dikultivasi hanya akan mampu memperkuat kesadaran, dan tidak akan mampu mengerahkan kekuatan dari jiwa. Jangan meremehkan 72 perubahan. Saya tahu bagaimana mengubah suara saya, penampilan saya, dan menyembunyikan diri saya dengan berubah menjadi beberapa hewan kecil. Ini sangat kuat. Kekuatan supranatural ini terdaftar sebagai kekuatan supernatural, dan peringkatnya sangat tinggi, kata Long Sui dengan lembut. Chen Xiang berpikir sejenak, dan benar-benar merasa bahwa ini cukup kuat, dan bertanya lagi, jika saya berlatih kultivasi, dapatkah saya mengubah tubuh fisik saya pada saat yang sama? Jiwa tumbuh sebesar Anda, dan kemudian menyatu dengan tubuhmu, dan tubuhmu akan berubah dengan jiwa pada saat itu. Tetapi jika kamu ingin mencapai levelku, jalan masih panjang, kata Long Sui dengan bangga. Chen Xiang menjadi sedikit bersemangat, dan berseru, sungguh menakjubkan. Omong kosong, kalau tidak aku tidak akan memanggil jiwa dewa, kekuatan supernatural, dan jalan dewa ini, kata Long Sui. Chen Xiang menelan pil roh primordial, dan yang mengejutkannya adalah bahwa pil roh primordial dengan cepat memurnikan dirinya sendiri, menghasilkan untaian roh yang mengalir ke lautan kesadarannya, dan bayi jiwa di lautan kesadarannya juga melahapnya. Itu gila dengan roh-roh itu. Bayi jiwa melahap banyak energi dan tumbuh dengan cepat.
Chen Xiang dapat dengan jelas melihat bahwa bayi yang awalnya baru berusia 1 atau 2 tahun perlahan-lahan tumbuh dewasa. Di sini, pil roh primordial harus membuat jiwamu tumbuh menjadi 5 atau 6 tahun sekaligus. Pada saat itu, kamu dapat mulai mempraktikkan kekuatan gaib. Dalam 3 bulan, kamu harus dapat mempelajari beberapa dari 72 berubah, dan kemudian kekuatan supernatural yang sangat agresif, yang digunakan bersamaan dengan kesadaran ilahi dan ki sejati, kata Long Shui. Sebelum dia menyadarinya, jiwa di lautan kesadaran Chen Xiang sudah berusia 4 atau 5 tahun, dia bisa merasakan hubungan yang lebih dekat antara dirinya dan jiwa ini, tetapi ini tidak dianggap sebagai perpaduan yang nyata, Menyatu dengan tubuh fisiknya, sehingga kekuatan magis dalam jiwa dapat mengubah tubuh fisiknya dan membuatnya berubah dengan cara yang selalu berubah. Jiwa tumbuh seperti seseorang tumbuh dewasa. Ketika Anda masih sangat muda, Anda tidak mengerti apa-apa, tetapi saat Anda tumbuh dewasa, Anda akan membuka kebijaksanaan spiritual Anda. Ini juga waktu terbaik untuk berintegrasi. Cepat dan melebur. Jika Anda melewatkan waktu yang baik, akan sulit untuk melebur di masa depan, Long Shui berkata dengan tergesa-gesa, dia bisa langsung melihat lautan kesadaran Chen Xiang. Apa yang harus saya lakukan? Chen Xiang buru-buru bertanya. Hanya berkonsentrasi pada penggabungan dirimu. Chen Xiang segera mengikuti instruksi Long Shui, berkonsentrasi pada penggabungan jiwa dan tubuh. Perlahan, tubuhnya mulai memancarkan cahaya keemasan, perasaan aneh memenuhi seluruh tubuhnya. 10 hari berlalu, Chen Xiang menghela nafas panjang, melihat tangan dan kakinya, dia menggerakkan jari-jarinya, gerakan semacam ini tidak dikendalikan oleh tubuh fisiknya, tetapi oleh jiwanya. Bahkan jika tubuhnya dilumpuhkan dengan obat, dia masih bisa bergerak, karena tubuhnya bisa bergerak dengan 2 cara, yang satu menggerakkan tubuhnya sesukanya seperti orang normal, dan yang lainnya menggunakan Tuhan untuk menggerakkan tubuhnya. Pengetahuan untuk mengontrol. Chen Xiang duduk bersila di tanah, dia menarik napas sedikit, dan menggunakan roh magis itu untuk mengendalikan tubuhnya agar melayang, hanya untuk melihat kakinya perlahan meninggalkan tanah, melayang di udara. Haha. Chen Xiang tiba-tiba tertawa, perasaan ini sangat keren. Apakah ini jalan ilahi? Su Miao dan Bai Yuyo telah memperhatikan situasi Chen Xiang selama 10 hari terakhir, dan mereka dapat melihat seseorang langkah demi langkah melangkah ke dalam jalan ilahi jarang terjadi, dan jika mereka memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan jalan ilahi di masa depan, itu akan sangat membantu mereka. Itu benar, tapi sebaiknya jangan biarkan jiwamu meninggalkan tubuhmu sekarang, karena jiwamu masih terlalu lemah. Kamu hanya anak nakal, aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan santai. Kata Long Shui dengan senyum menawan. Chen Xiang mengangguk, jiwa ilahi itu setara dengan jiwanya, tetapi itu bisa dikembangkan dan menjadi lebih kuat. Lalu kapan aku bisa mengeluarkan jiwaku dari tubuh? Chen Xiang bertanya dengan penuh semangat, memikirkan perasaan itu, dia merasa sangat segar. Yang terbaik adalah menunggu jiwamu memiliki kekuatan alam nirvana. Tentu saja, tidak apa-apa memiliki kekuatan tahap kelima atau keenam dari alam seni bela diri yang sebenarnya, tetapi premisnya tidak boleh ditemukan oleh seseorang yang lebih kuat dari Anda, jika tidak mereka akan menyerang jiwa Anda. Jika Anda tidak dapat melarikan diri, Anda akan mendapat masalah, jika serius, itu akan menyebabkan jiwa Anda terpencar, dan jika ringan, itu juga akan menyebabkan trauma serius pada jiwamu, Long Shui berkata, jadi sebaiknya kamu tetap di dalam tubuh dengan patuh, dan jiwamu sekuat tubuh fisik, itu kuat. Jika tidak klan naga kita tidak perlu memadatkan tubuh fisik untuk memecahkan cangkang. Chen Xiang mengambil langkah lain di jalan-jalan ilahi, yang membuatnya sangat bahagia, dia mandi, dan kemudian buru-buru meninggalkan Tai dan Wang Yuan. Dia pergi mencari Yun Xiaodao dan yang lainnya, dia ingin lihat bagaimana keadaan Lei Xionglin dan yang lainnya. Ketika Chen Xiang melangkah ke aula, dia melihat Lian Mingdong,
Lei Xiongling dan Lei Zong. Mereka terlihat sangat baik, dan wajah mereka penuh dengan senyum gembira. Ketika mereka melihat Chen Xiang datang, mereka semua berdiri. Melihat ekspresi mereka, Chen Xiang tahu bahwa mereka semua telah melangkah ke alam bela diri sejati tanpa harus menyelidikinya. Dia terkekeh, "Selamat kepada kalian bertiga karena telah melangkah ke alam bela diri sejati." Bab 226 Konspirasi Sekte Iblis. Lei Xiongling tersenyum dan berkata, "Itu semua karena kakak senior Shen memberi kami pil pendirian yayasan, sehingga kami dapat memasuki alam bela diri sejati. Saya sangat berterima kasih." Lian Mingdong berkata, "Kakak Shen, saya tidak ingin berterima kasih atas kebaikan Anda. Jika ada sesuatu yang dapat membantu Anda di masa depan, bicaralah." Lei Zong tersenyum. "Saya tidak bisa menggunakan otakku, tapi aku punya kekuatan. Aku pasti akan membayar kakak senior Shen." Yun Xiaodao dan yang lainnya diam-diam mengagumi metode Chen Xiang. Ketiga adik laki-laki ini semuanya berada di ranah seni bela diri yang sebenarnya, dan mereka semua setia ke Chen Xiang sekarang. Jika Anda tidak tahu bahwa adik laki-laki yang diterima oleh orang lain umumnya mereka yang berada di tingkat ke-10 dari alam bela diri fana, meskipun mereka dapat menerima banyak, tidak sebaik yang di tingkat pertama dari alam bela diri sejati. Chen Xiang terkekeh, dan bertanya, "Berapa banyak pil pendirian yayasan yang telah kalian minum?" "Kalian semua di sini." Kepala sekolah meminta kami untuk berkumpul. Hao Dongqing masuk. Lian Mingdong dan yang lainnya memasuki dunia seni bela diri yang sebenarnya 2 atau 3 hari yang lalu. Mereka telah bertemu dengan Wu Kaiming dan kepala sekolah, tetapi mereka semua adalah pendatang baru yang baru saja melangkah ke dunia seni bela diri yang sebenarnya. Bahaya. Tentu saja, niat awal Chen Xiang bukan untuk membiarkan ketiga pendatang baru habis-habisan. Pergi ke Gurun Selatan bukan hanya untuk kompetisi seni bela diri. Jika tidak perlu pergi ke Gurun Selatan, cari saja tempat yang aman untuk bertarung pertandingan, dan pergi ke sana hanya untuk bertahan hidup, tinggal di Gurun Selatan selama 2 bulan, dan pihak yang paling banyak bertahan pada akhirnya akan menjadi pemenangnya. Jadi tantangan terbesar untuk pergi ke sana adalah untuk bertahan hidup di tempat berbahaya, untuk menghindari berburu. Ini adalah hal yang paling penting, dan sekarang Chen Xiang tidak tahu mengapa dia ingin pergi ke Gurun Selatan. Ini adalah diusulkan oleh Mo Dao. Di halaman Wu Kaiming, 10 Chen Xiang dan yang lainnya ada di sini, dan dia juga melihat Wu Qian, tetapi karena ada beberapa tetua dan kepala sekolah di sini, mereka tidak berbicara satu sama lain. "Semua orang ada di sini." Sejujurnya, bisnis ini sangat berbahaya, terutama bagi anak muda sepertimu yang baru saja memasuki dunia seni bela diri yang sebenarnya. Gu Dongchen menghela nafas penatua dan berkata, "Bagaimana kalau saya pergi dan memanggil orang-orang pemalu dan penakut itu, 10 seni bela diri yang nyata dan 5 dan adalah barisan yang paling kuat?" Gu Dongchen menggelengkan kepalanya. "Tidak, sekte lain belum tentu semuanya kirim yang terkuat. Orang-orang dari Dao Iblis itu mungkin tidak mengirim orang yang kuat ke sana. Semua orang tahu bahwa kontes ini diusulkan oleh sekte iblis. Waktu dan tempat adalah apa yang mereka katakan, dan tujuannya bukan untuk bersaing untuk mendapatkan kekuatan, tetapi untuk membandingkan siapa dapat bertahan. Itu akan memakan waktu lebih lama." Wu Kaiming mengangguk dan berkata, "Jika itu adalah perbandingan kekuatan, para murid ajaib itu tidak begitu yakin bahwa kita dapat mengalahkan kita. Jika tidak perlu melalui begitu banyak masalah." Mereka mengusulkan tempat kompetisi di pegunungan belantara selatan. Mungkin adaptasi mereka. Mereka sangat mampu, dan mereka juga dapat menggunakan medan dan berbagai bahaya di dalamnya untuk menyelinap menyerang orang-orang kita. Chen Xiang berkata, "Itu benar, mungkin seseorang akan mati di dalam tanpa tangan mereka. Jika kelangsungan hidup mereka lebih kuat dari kita kuat, jika mereka semua bisa bertahan pada akhirnya, mereka akan menang. Dengan cara ini,
Mereka tidak hanya dapat dengan mudah mengalahkan mereka yang lebih kuat dari mereka, tetapi juga membuat musuh mati pada tingkat seni bela diri yang sebenarnya. Gu Dongchen berkata, jadi ayo pergi, jangan berpikir untuk melawan pihak lain ketika kamu pergi ke sana. Tentu saja, jika pihak lain sendirian, semua orang akan mengumpulkan semua kekuatan untuk membunuh orang pihak lain, tapi perhatikan apakah itu jebakan yang dibuat oleh pihak lain. Di antara sekte Zhengdao, sekte Taiwu kami memiliki jumlah orang terbesar. Baik sekte bela diri binatang dan sekte bela diri sejati hanya memiliki 4 orang. Dan Siang Taoyuan dan Kerajaan Surgawi Shenbing masing-masing memiliki 7 orang. Sisa Pulau Lianhua, Lembah Angin Es, Aojianzong selalu mengirim 6 orang. Wu Kaiming berkata, 10 dari Anda pergi ke sana, bagi pekerjaan dan bekerja sama. Chen Xiang harus meninggalkan Anda, orang ini pembuat onar, dan dia ditawari hadiah 15 juta spar, tidak peduli apakah itu jalan yang benar atau jalan iblis. Mereka semua menatapnya. Sudut mulut Chen Xiang sedikit berkedut, tapi itu benar untuk Wu Kaiming dan yang lainnya membiarkannya melakukan ini, jika tidak dia akan melibatkan seluruh tubuh. Yun Xiaodao dan Lei Xionglin sedikit tidak mau, karena mereka semua sangat mengagumi Chen Xiang, dan mereka semua ingin berkeliling dunia dengan Chen Xiang, tetapi mereka harus mendengarkan kata-kata Gu Dongchen. Chen Xiang, kamu bertindak sendiri. Kamu memiliki sayap api Suzaku, dan kamu memiliki pengalaman bertarung yang kaya. Kamu telah membunuh banyak orang yang lebih kuat darimu. Tujuanmu adalah pergi ke sana untuk membunuh prajurit iblis, dan pada saat yang sama melindungi murid dari sekte lain. Jika muridmu diserang, kamu harus membantunya. 9 lainnya harus bersama dan tidak dapat dipisahkan. Dalam 3 bulan ke depan, kami akan melatihmu sehingga mereka dapat bekerja sama secara diam-diam, kata Gu Dongchen. Chen Xiang tiba-tiba berpikir, apakah surga senjata ilahi dan lembah angin es akan mengirim Sui Xianxian dan Leng Yulan ke sana? Mereka semua sangat kuat di antara generasi muda, dan mereka semua adalah objek pelatihan utama di sekte tersebut. Chen Xiang agak berkonflik. Di satu sisi, mereka suka pergi, sehingga mereka bisa bertemu mereka, tetapi di sisi lain, mereka khawatir akan berbahaya bagi mereka untuk pergi ke sana. Setelah banyak pertimbangan, dia masih merasa lebih baik mereka tidak pergi, karena terlalu berbahaya. Dia berdoa agar Liu Meng'er tidak membiarkan mereka pergi. Oke, sekarang kalian semua pergi ke tempat rahasia untuk berlatih dengan Penatua Lau, dan Chen Xiang tetap tinggal. Kami memiliki sesuatu untuk diberitahukan padanya, kata Gu Dongchen. Yun Xiaodao dan 9 lainnya pergi dengan seorang lelaki tua bungkuk. Setelah mereka pergi jauh, Wu Kaiming berkata, Paman bela diri kecil, bagaimana Anda menemukan 3 pendatang baru di alam bela diri sejati sekaligus? Apa yang Anda lakukan hanya akan merugikan bunuh mereka. Ketiganya memiliki fondasi yang baik. Tuan Paman pasti telah memberi mereka pil pendirian yayasan. Penatua dan berkata dari samping. Baik Wu Kaiming maupun Gu Dongchen tidak tahu bahwa Chen Xiang adalah keluarga besar pil pendirian yayasan, mereka juga tidak tahu bahwa Chen Xiang dapat menyempurnakan pil pendirian yayasan. Jika jumlah pil pendirian yayasan di tangan Chen Xiang menyebar, itu akan membuat seluruh benua Chenwu bergetar. Gu Dongchen dan Wu Kaiming dapat langsung berpikir bahwa Chen Xiang sedang mengembangkan kekuatannya sendiri, dan tidak ada salahnya melakukannya. Chen Xiang tersenyum dan berkata, sejujurnya, Paman saya tahu bagaimana memperbaiki pil pendirian yayasan, jika Anda menginginkannya, saya dapat menjualnya kepada Anda dengan harga lebih rendah, 500.000 batu kristal sepotong, tanyakan saja kepada saya apakah kamu menginginkannya. Apa? Gu Dongchen berteriak kaget, Chen Xiang benar-benar tahu cara menyempurnakan pil pendirian yayasan. Wu Kaiming juga memandang Chen Xiang dengan tercengang. Meskipun dia dan Gu Dongchen tidak berlatih alkimia, mereka tahu bahwa sangat sulit untuk menyempurnakan pil pendirian yayasan. Pertama-tama,
Mereka harus memiliki cukup bahan agar alkemis menjadi makmur. Itu benar. Penatua dan mendengus dingin, tetapi diam-diam tertawa di dalam hatinya. Chen Xiang jelas bersama He Gu Dongchen dan Wu Kaiming, tetapi dia tahu bahwa sangat mudah bagi Chen Xiang untuk mendapatkan pil pendirian yayasan. Bab 227 Seni Transformasi. Melihat konfirmasi tetua dan, baik Wu Kaiming dan Gu Dongchen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap, Chen Xiang mampu menyempurnakan pil pendirian yayasan, dan tampaknya ada banyak lagi. Paman kecil, berapa banyak yang kamu miliki? Gu Dongchen bertanya dengan tergesa-gesa. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin sedikit murid sekte Taiwu yang dapat memasuki dunia seni bela diri yang sebenarnya. 10 pil. Chen Xiang berkata sambil tersenyum. Kamu menginginkannya? Tapi aku tidak bisa menjualmu sebanyak itu sekaligus. Bagaimana dengan ini? Jika kamu menginginkan semuanya sekaligus, beri aku 1.200 pil yuan sejati, atau ini 6 juta kristal. Gu Dongchen mengutuk keduanya secara diam-diam, dan kemudian berkata, saya harus membicarakan ini dengan beberapa orang tua di rumah tetua. Cepat, jangan salahkan saya ketika tidak ada lagi. Shen Xiang tersenyum, dan kemudian mengikuti tetua dan kembali ke halaman Raja Taidan. Keuntungan dari pil pendirian yayasan adalah dapat melepaskan ledakan besar energi sejati yang kuat sekaligus, memungkinkan prajurit di tingkat ke-10 dari alam bela diri fana dengan mudah menembus kemacetan dalam satu gerakan. Dan Chen Xiang tidak akan membiarkan sejumlah besar pil pendirian yayasan mengalir keluar, jika tidak, itu tidak akan berharga, jadi dia hanya berencana untuk menyimpannya untuk dirinya sendiri, atau menjualnya kepada orang yang dia kenal dengan harga tinggi, dan akan mengambilnya ketika dia memiliki kesempatan pergi ke pelelangan. Apakah kamu sudah menggunakan semua buah kinsuan itu? Penatua dan bertanya setelah kembali ke halaman Raja Taidan. Yah, aku telah gagal beberapa batch, tapi aku masih memiliki lebih dari 100 butir. Chen Xiang tersenyum, penatua dan mendengus pelan, diam-diam cemburu pada Chen Xiang, hanya kekuatan dari dunia seni bela diri yang sebenarnya, dia telah menguasai begitu banyak blok bangunan Jidan, jika digunakan dengan baik, dapat mengolah ratusan seni bela diri sejati. Tetapi Chen Xiang tidak berencana untuk melatih begitu banyak, dia tidak menginginkan banyak, selama dia baik, dan dia dapat melakukan hal-hal hebat dengannya, bahkan jika hanya ada sedikit orang, itu akan mudah untuk dikelola. Apakah kamu ingin belajar Shenwu sekarang? Penatua dan bertanya. Kamu mengajariku? Kata Chen Xiang sambil tersenyum. Tentu saja. Chen Xiang menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak akan belajar untuk saat ini, saya memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan, hehe, jika Anda melepas topeng Anda dan mengajari saya, itu hampir sama. Salahkan saya? Penatua dan mendengus genit, dan pergi dengan marah. Chen Xiang bingung, dia tidak tahu mengapa penatua dan ini tiba-tiba menjadi sangat marah. Dia kembali ke ruang rahasia, duduk bersila, dan bertanya, naga kecil, haruskah kamu mengajariku kekuatan gaib itu? Chen Xiang merasa bahwa akan lebih baik mempelajari kekuatan gaib terlebih dahulu, karena itu akan memberinya kekuatan yang lebih kuat. Kemampuan untuk bertahan hidup, terutama itu adalah kekuatan supernatural yang selalu berubah. Aku bisa mengajarimu sekarang, tapi terserah padamu apakah kamu bisa mempelajarinya atau tidak. Suara Long Shui penuh dengan penghinaan, seolah-olah Chen Xiang tidak bisa mempelajarinya. Gadis kecil, jangan remehkan orang. Chen Xiang tersenyum dan berkata, cepat dan ajari aku. Aku akan mengajarimu 72 transformasi terlebih dahulu. Hewan atau sesuatu. Pria besar, bahkan tidak memikirkannya, Long Shui berkata, aku hanya bisa berubah menjadi harimau dewasa paling banyak sekarang. Cukup, seharusnya bisa berubah menjadi burung atau sesuatu. Tanya Chen Xiang,
Berpikir bahwa dia bisa berubah menjadi burung dan terbang tanpa diketahui oleh musuh, Chen Xiang tiba-tiba menjadi bersemangat. Tentu saja bisa, tetapi kamu harus mempelajarinya. Long Shui tersenyum dan berkata, jangan dimakan saat itu, tetapi dengan tubuh fisikmu, bahkan jika kamu diserang oleh kekuatan yang kuat, kamu tidak akan mati. Segera. Kamu memiliki jiwa selama kamu tidak bertemu orang yang jauh lebih kuat darimu, kamu umumnya tidak akan bisa mati. Chen Xiang menggosok tangannya, dan saat ini Long Shui mulai mengajarinya kekuatan supernatural yang disebut 72 perubahan. Ada banyak konten, tetapi Long Shui yang meneruskannya ke pikirannya melalui pengetahuan spiritualnya yang cepat dan nyaman. Chen Xiang bahkan lebih yakin bahwa Su Meiyao dan Bai Yoyo sama-sama berasal dari surga, karena metode transmisi pengetahuan spiritual ini bahkan lebih kuat daripada metode saat ini, dia bahkan tidak bisa mempelajarinya. 72 perubahan ini tidak dimaksudkan untuk mengubah hanya 72 hal, tetapi banyak jenisnya, tetapi umumnya tidak banyak yang digunakan, jadi 72 perubahan dasar telah dirumuskan. Setelah menguasai, selama jiwa kuat, bisa benar-benar berubah. Kesulitannya adalah menggunakan jiwa dewa untuk mengendalikan tubuh fisik, dan kemudian melepaskan kekuatan aneh dalam jiwa dewa. Long Shui menyebut kekuatan itu mana, dan kemudian mengendalikan perubahan pada tubuh fisik sesuai dengan pikirannya sendiri, dan pada saat yang sama. Saat yang sama menggunakan beberapa metode dalam kekuatan ilahi mana, Anda harus melafalkan beberapa mantra dalam hati Anda. Saat mana mengalir di dalam tubuh untuk membentuk berbagai garis misterius, Anda harus mengucapkan mantra, dan menggunakan gelombang suara dari mantra untuk menggetarkan garis roh tersebut, dan merangsang garis roh untuk menampilkan kekuatan supernatural. Prosesnya agak rumit, tapi jika Anda bisa terbiasa, Anda juga bisa casting dalam waktu yang sangat singkat, seperti Long Shui, bisa berubah dalam sekejap. 3 hari telah berlalu, Chen Xiang telah duduk bersila di sana tanpa gerakan apapun. Dia mendengar tawa Long Shui yang jernih datang dari benaknya, dan dia diam-diam membencinya di dalam hatinya. Gadis kecil, aku belum belajar bagaimana menggunakan mana itu. Aku akan menunjukkan kepadamu ketika aku sudah mempelajarinya, kata Chen Xiang. Dia mengatakan yang sebenarnya, dan itu sangat sulit untuk dikendalikan. Dia punya untuk membiarkan mana mengalir melalui tubuhnya. Tungkai dan tulang membentuk banyak pola roh, dan kemudian menghubungkannya bersama-sama, dan kemudian menggunakan mantra untuk memicu pola roh agar berlaku, sehingga mereka dapat berubah. Jika Anda ingin mengubahnya kembali, Anda hanya perlu memecah pola roh. 3 hari lagi berlalu, semburan cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari tubuh Chen Xiang, bibirnya menggeliat, dia dengan cepat memikirkan Zuo Yu, dan dengan kilatan cahaya keemasan, Long Shui mengeluarkan tangisan genit. Kamu benar-benar mempelajarinya dengan sangat cepat, teriak Long Shui. Chen Xiang memang telah mempelajarinya, dan sekarang dia telah berubah menjadi seekor burung kecil. Dia mengepakkan sayapnya dan terbang mengelilingi ruang rahasia. Yang membuatnya merasa luar biasa adalah dia tidak merasakan perubahan apapun pada tubuhnya, kekuatannya belum telah dilemahkan, dan masih bisa menggunakan energi sejati. Kamu saat ini dalam keadaan di mana jiwa mendominasi tubuh fisik, jadi dalam indramu, kamu hanya bergerak seperti yang kamu inginkan, tetapi yang dilihat orang lain adalah kamu sedang terbang, kata Long Shui. Chen Xiang benar-benar tidak perlu mengendalikan kepakan sayapnya. Dia memikirkan kemana dia bisa pergi dengan satu pikiran. Ini sangat ajaib. Bahkan jika dia tidak berubah, dia dapat mengandalkan kekuatan sihirnya jiwa untuk melayang sendiri. Ini adalah kekuatan tempat jalan ilahi. Hati Chen Xiang tiba-tiba bergerak, dia terbang keluar jendela, dan terbang menuju kediaman Tetua Dan. Dia selalu sangat ingin tahu tentang penampilan Tetua Dan sekarang dia memiliki kesempatan untuk membiarkannya mengintip. Setelah dia berubah menjadi burung, auranya tertahan,
dan dia terlihat tidak berbeda dengan burung biasa. "Kamu jahat! Jangan pergi!" Melihat Chen Xiang akan terbang untuk mengintip orang lain, Long Shui segera berteriak. "Aku tidak ingin melihatnya mandi, aku hanya diam-diam melihat bagaimana dia melepas topengnya." Chen Xiang tertawa. Jika kamu menggunakan kekuatan gaib ini untuk melakukan hal-hal yang tidak senonoh, aku akan mengabaikanmu mulai sekarang," kata Long Shui dengan marah. "Gadis kecil, bukankah kamu sering mengatakan hal-hal yang tidak senonoh untukku, dan kamu sering mengintip saudari Miao dan saudari Yoyo? Hehe, kamu bahkan pernah melihatku." Chen Xiang tertawa, dia sudah terbang ke sana di samping jendela penatua dan terbuka. Bab 228 Segel Naga Langit. Long Shui mendengus dan berkata, "Itu berbeda, saya mengintip Anda, dan Anda tidak menyalahkan saya, dan Anda tidak marah. Kata-kata saya mengatakan untuk Anda semua ini bagi Anda untuk memperdalam hubungan Anda dengan wanita-wanita itu, saya melakukannya untuk kebaikan Anda sendiri." Chen Xiang terbang ke kamar, tetapi penatua dan tidak ada di sini. Dia menduga itu ada di ruang rahasia. Tidak mudah memasuki ruang rahasia, dia berencana menunggu di sini. Pada malam hari, Chen Xiang akhirnya mendengar suara itu. Pada saat ini, lebih dari setengah mananya dikonsumsi, tetapi dia merasa itu sepadan, dan dia akan segera dapat melihat wajah asli penatua dan... Setelah penatua dan masuk ke kamar, pertama-tama dia melepas jubah hitamnya dengan gaun seputih salju di bawahnya, sehingga dia bisa melihat sosok anggun itu, lalu melepas topengnya. Tepat ketika Chen Xiang menantikannya, Chen Xiang dengan keras mengutuk dalam hati, karena wajah tetua dan ditutupi oleh bola cahaya putih, dia sangat ketat sehingga tidak ada yang bisa melihat bagian manapun dari wajahnya. Apa alasannya? Chen Xiang terbang menjauh dengan kecewa. Tetapi penatua dan memperhatikan burung kecil itu, dia hanya merasa itu aneh, dia tidak menyerangnya, tetapi dia bermaksud menyerangnya. Chen Xiang terkejut di dalam hatinya, dia mempercepat kecepatannya dan terbang menjauh. Penatua dan ini berada di nirvana, dia bisa membunuhnya dengan santai, ini membuatnya takut hingga berkeringat dingin. Dia memutuskan untuk tidak melakukan hal berbahaya seperti itu lagi. "Haha. Kamu tahu kamu takut?" Long Shui berkata sambil menyeringai, "Setelah kamu kembali, kamu harus belajar bagaimana menjadi kura-kura." Chen Xiang melengkungkan bibirnya dan berkata, "Aku tidak ingin menjadi kura-kura, bajingan. Mana miliknya saat ini hanya dapat diubah menjadi kura-kura." Beberapa di antaranya sangat kecil, dan kemudian dia belajar menjadi tupai dan gopher, yang memungkinkannya bersembunyi di hutan belantara. Untuk dapat berubah dengan mahir, dia telah belajar selama sebulan penuh, tetapi dia masih tidak dapat berubah secara instan seperti Long Shui, dia membutuhkan beberapa saat untuk berubah. Chen Xiang awalnya ingin pergi ke Yun Xiaodao dan yang lainnya, tetapi dia mengetahui bahwa mereka sedang menjalani pelatihan khusus yang akan membantu meningkatkan kekuatan mereka. Pada saat yang sama, banyak tetua mengajari mereka untuk mempelajari beberapa seni bela diri yang kuat, dan mengamati kekurangan mereka, dan biarkan mereka berkembang. Kelompok orang ini benar-benar menghasilkan banyak uang. Mereka bisa mendapatkan begitu banyak orang tua untuk memberi nasihat pada saat yang sama. Chen Xiang tertawa, lalu menyirami bunga dan tanaman eksotis di kebun obat kecilnya. Tumbuh dan mekar dengan cepat. Tentu saja, teratai warna-warni yang dia tanam juga mulai bertunas. Teratai warna-warni ini berbeda dengan teratai biasa. Dapat ditanam dengan biji teratai, dan tidak perlu tumbuh di air. Terutama tumbuh dengan menyerap energi spiritual dari kelima elemen. Penatua dan sering datang ke kebun obat Chen Xiang untuk memeriksa. Dia menemukan bahwa bunga dan tanaman di kebun obat ini tumbuh sangat cepat. Dia sudah lama mengetahui bahwa Chen Xiang memiliki metode untuk mempercepat pertumbuhan ramuan tersebut, yang sangat bertentangan dengan langit. Dia mengetahui bahwa kali ini bukan masalah kecil,
dia tidak pernah menyebarkan berita dan melindungi taman obat kecil Chen Xiang lebih erat lagi, bahkan Wu Qianqian tidak bisa masuk dengan santai. Jangan malas, kamu akan kembali hidup. Penatua dan memperhatikan Chen Xiang menuangkan ramuan itu dan berkata dengan dingin. Aku tahu, aku masih harus mengalahkanmu dan menikahkanmu. Meskipun aku tidak tahu penampilanmu, sosokmu masih bagus dan memenuhi standarku, kata Chen Xiang sambil tersenyum. Penatua dan melihat bahwa Chen Xiang masih memiliki senyum main-main, tanpa sedikit pun rasa gugup, dia mendengus dingin dan pergi. Setelah Chen Xiang selesai menuangkan air, dia kembali ke ruang rahasia untuk terus berlatih. Dia akrab dengan semua jenis sihir dan keterampilan sihir, dan pada saat yang sama dia bersiap untuk mempelajari kekuatan supernatural yang menyerang. Kekuatan supernatural berikutnya disebut Tianlong Fain, dan itu juga salah satu kekuatan supernatural terkuat di klan naga kita. Setelah dilemparkan, itu akan menarik mana dan sebagian dari energi sejatimu, dan kemudian menelan banyak mengelilingi energi spiritual dan mengubahnya menjadi cakar naga besar. Turun dari langit, butuh sedikit waktu untuk dilemparkan, jadi hanya cocok untuk menyerang dari jarak jauh saat bersembunyi, kata Long Sui. Untuk mempelajari kekuatan supernatural ini, Chen Xiang tidak punya pilihan selain meninggalkan sekte Taiwu, dan diam-diam berlari ke pegunungan di luar kota untuk belajar seperti 72 transformasi. Dia harus merangsang mana mengalir di tubuhnya. Pertama, membentuk pola roh misterius. Yang terakhir adalah merapal mantra, tetapi tidak seperti 72 transformasi, kekuatan supernatural, segel Tianlong, perlu mengkonsumsi energi sejati. Saat ini, Chen Xiang melepaskan sejumlah besar energi sejati yang ditutupi oleh mana magis, tanpa diduga, dia mampu melayang ke langit tinggi di kejauhan tanpa mengeluarkan suara, dan kemudian mulai melahap energi spiritual di sekitarnya. Lafalkan mantranya! Teriak Long Sui. Chen Xiang buru-buru melafalkan mantra, tetapi dia tidak bisa membacanya dengan benar, dan akhirnya gagal. Dia telah gagal lebih dari 30 kali. Jika dia tidak pulih dengan sejumlah besar pil esensi sejati, dia tidak akan bisa melakukannya. Terus mencoba. Chen Xiang tinggal di pegunungan yang dalam selama sebulan, belajar melepaskan segel naga di siang hari, dan memadatkan air liur naga emas saat berlatih di malam hari. Dia tidak mengendur, ini semua untuk bertahan hidup di gurun selatan. Di malam hari, awan tinggi bergelombang. Jika seseorang tidak memberikan perhatian khusus, akan sulit untuk melihat bahwa sejumlah besar aura dalam radius beberapa mil bergegas menuju puncak gunung yang ratusan. Kaki tinggi Chen Xiang melihat gunung dari kejauhan, bibirnya bergerak sedikit, dia melantunkan mantra aneh. Saat mulut Chen Xiang berhenti, cakar naga besar yang berkedip dengan warna-warni tiba-tiba muncul di puncak gunung, tetapi cakar naga ini terlihat seperti manusia, tidak memiliki sisik di atasnya, tetapi memiliki cakar yang tajam seperti kait. Ini adalah cetakan tangan Tianlong. Itu ditekan dari langit, dan ditekan dengan keras di puncak gunung setinggi 100 kaki dalam sekejap. Hanya ada ledakan, tanah bergetar hebat, dan sejumlah besar lumpur dan kerikil yang hancur itu menyebar seperti asap, dan hanya dalam beberapa saat, gunung itu menghilang dan rata dengan tanah. Sangat kuat! Seru Chen Xiang tercengang, dia tidak menggunakan banyak ki dan mana, tapi dia bisa menghasilkan efek seperti itu. Jika dia menggunakan kekuatan, bukankah itu akan lebih menakutkan? Tempat ini tidak terlalu jauh dari kota Tianmen. Jika terjadi keributan yang begitu besar, pasti akan ditemukan oleh sekte Taiwu. Chen Xiang juga segera pergi dan kembali ke Tai dan Wang Yuan. Ketika dia datang ke kebun obat kecil, Chen Xiang melihat penatua dan di sini lagi. Chen Xiang tidak lagi di sini, dan dia mengurus semuanya di sini. Dia adalah seorang alkemis, jadi dia secara alami tahu cara meningkatkan ramuan ini, dan dia lebih baik dari Chen Xiang yang lebih serius dan merawatnya dengan lebih cermat, meskipun ramuan ini bukan bagiannya. Begitu Chen Xiang masuk,
dia bisa melihat bahwa 3 pohon buah Kingsuan telah mekar, salah satu pohon yang lebih tua berbunga 50, dan 2 lainnya hanya berbunga 20. Untuk hal yang mengejutkan, Penatua dan telah sudah terbiasa untuk waktu yang lama, jadi saya tidak terlalu terkejut sekarang. Lain kali kamu pergi keluar untuk waktu yang lama, beritahu aku, bagaimana jika tidak ada yang datang untuk menjagamu? Penatua dan berkata dengan nada mencela. Bab 229 Bangga. Kekuatannya bisa jauh melampaui tahap keempat dari ranah seni bela diri yang sebenarnya, dan mendekati tahap kelima, tetapi ini hanya dalam kasus pejuang seni bela diri sejati biasa. Jika dia bertemu dengan para pejuang itu dengan banyak pembuluh darah spiritual dan seni bela diri yang kuat, dia akan bertarung tapi itu saja. Setelah Yun Xiaodao dan 9 dari mereka menerima pelatihan khusus, Chen Xiang merasa bahwa mereka sangat berbeda dari sebelumnya. Mereka semua terlihat sangat energik, dengan momentum yang sangat kuat, dan energi sejati dalam tubuh mereka sangat kuat, dan mereka selalu siap untuk pergi. Saat dia bersiap untuk pergi, dia sedikit terkejut bahwa Lei Xiongling dan mereka bertiga telah memasuki tahap kedua dari alam bela diri sejati. Selama pelatihan khusus 3 bulan, mereka semua mengambil banyak dari pil yang baik. Chen Xiang belum melihat Penatua dan akhir-akhir ini, Penatua dan baru saja mengatakan bahwa dia pergi jalan-jalan. Kamu mengucapkan selamat tinggal kepada keluargamu terlebih dahulu, dan aku akan membawamu ke tempat pertemuan dalam 3 hari, kata Gu Dongchen. Yao Haisheng kembali ke kediamannya, dia juga menanam ramuan, yang perlu diurus oleh orang lain. Jurong pergi bersama pamannya Hao Dongqing, dan Yun Xiaodao serta Su Weilong berjalan bersama dan kembali ke keluarga mereka. Chen Xiang juga ingin kembali ke dunia sekuler, tetapi dia tidak punya cukup waktu. Dia memutuskan untuk pulang ketika dia kembali dari hutan belantara selatan, untuk melihat bagaimana keadaan dunia sekuler. Kian, apakah kamu tidak akan kembali? Tanya Chen Xiang. Aku tidak akan kembali. Tidak ada seorang pun di keluargaku, kata Wu Kian dengan sedih. Maafkan aku. Chen Xiang menghela nafas dalam hatinya, dan berkata dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa, aku akan kembali ke Akademi Raja Taidan dulu, dan aku masih harus belajar alkimia. Wu Kian menunjukkan senyum cerah dan indah, dan terlihat bahwa dia adalah wanita yang sangat kuat. Setelah Wu Kian pergi, Chen Xiang memandang Lian Mingdong dan yang lainnya. Bagaimana denganmu? Saya memutuskan untuk menunggu sampai saya kembali dari tempat hantu itu sebelum kembali. Lian Mingdong tertawa. Keluarga kami telah lama dihancurkan oleh bajingan sekte iblis itu. Jika kepala sekolah memiliki sesuatu untuk dikatakan, saya akan membantai 1 atau 2 bajingan ketika saya pergi ke sana, kata Lei Xiongling dengan marah. Aku tidak bisa menahannya. Aku hanya bisa mendengarkan guru. Aku juga ingin membunuh orang dari jalan iblis. Lei Zong menggaruk kepalanya dan tersenyum bodoh. Kalau begitu ayo minum bersama, aku akan mentraktirmu. Chen Xiang tertawa. Mengatakan itu, mereka berempat berjalan menuju gerbang. Saat mereka berjalan keluar dari gerbang, mereka mendengar raungan dari belakang, kalian bertiga, berhenti untukku. Chen Xiang dan yang lainnya segera menoleh, hanya untuk lihat 10 orang berlari di belakang ini. Dia seorang pemuda, semuanya berada di tingkat ke-10 dari alam bela diri fana, dan wajah mereka penuh dengan keganasan. Chen Xiang tahu sebelumnya bahwa Lei Xiongling dan yang lainnya telah memprovokasi beberapa orang, dan juga menyebabkan 2 orang di tim mereka mati. Apakah mereka membunuh kedua rekanmu? Chen Xiang bertanya dengan muram. Itu benar. Itu mereka, aku harus mengalahkan bajingan ini sampai mati. Lei Xiongling mengepalkan tinjunya dan berkata dengan marah. Chen Xiang menganggukkan kepalanya. Bunuh 2, bunuh saja yang lain. Apa? Bunuh 2? Lei Xiongling sedikit terkejut, meskipun itu di gerbang sekte Taiwu,
pertempuran baik-baik saja. Ada kematian, sekte Taiwu pasti akan mengurusnya. Kakak Shen, ini agak tidak pantas, lagi pula, ini pintunya, kata Lian Mingdong dengan cemberut. Jika kamu ingin membunuh orang, lebih baik bunuh mereka di tempat yang tidak ada orang. Lei Zong juga sedikit khawatir. Chen Xiang tersenyum dan berkata, jangan khawatir, kamu akan segera pergi ke gurun selatan, kepala sekolah tidak dapat melakukan apapun denganmu, selain membunuh orang untuk hidup mereka, itu hanya benar dan pantas. Mereka membunuh 2 temanmu, kamu harus membiarkan mereka membayar darah untuk darah. Oke, kata Lian Mingdong dengan wajah keras, menganggukkan kepalanya. Lei Xiongling mengepalkan tinjunya lebih erat, dan dia tertawa keras. Sekelompok bajingan, aku tidak akan membiarkanmu pergi hari ini. Setelah berbicara, dia bergegas keluar dengan adik laki-lakinya, Lian Mingdong mengikuti di belakang mereka. Kecepatan mereka bertiga sangat cepat, dan mereka belum menghabiskan semua kekuatan mereka sebelum sekelompok pemuda yang bergegas bisa bereaksi. Mereka dihantam oleh tubuh besar Lei Xiongling dan Lei Zong, dan beberapa dari mereka terbang dia menabrak dinding di pintu dan pingsan. Lian Mingdong tidak sekasar kedua bersaudara itu. Dia menggunakan kipas untuk menampar wajah orang-orang itu dengan sangat elegan. Meskipun tampaknya dia menampar mereka dengan ringan, orang yang ditamparnya melolong, menyemburkan gigi berdarah. Ini adalah kekuatan alam bela diri sejati. Ketika mereka bertemu dengan sekelompok orang ini di tingkat ke-10 alam bela diri fana sebelumnya, bahkan jika mereka mencoba yang terbaik, mereka tidak dapat menyakiti mereka sedikit pun, tetapi sekarang, mereka hanya tulis dengan santai, dan biarkan 10 orang ini terluka parah. Apakah kalian semua berada di ranah seni bela diri yang sebenarnya? Seorang pria muda bertanya, wajahnya yang tampan benar-benar berubah, dihantam oleh tinju besar Lei Xiongling. Setelah Lei Xiongling dan yang lainnya menerima pelatihan dari rumah tetua, bahkan mereka yang telah memasuki tahap kedua alam bela diri sejati selama bertahun-tahun akan merasa sulit untuk mengalahkan mereka. Selain itu, bakat mereka bagus, dan energi sejati mereka adalah sangat kuat. Itu benar, pergilah ke neraka, bajingan pengganggu. Lei Xiongling berkata dengan dingin. Dia menginjak dada pria itu dengan penuh semangat, dan dada pria itu langsung berdarah. Lian Mingdong membuka kipas lipat baja, mengayunkannya dengan ringan, dan memotong tenggorokan satu orang. Orang-orang lainnya ketakutan dan berteriak dengan panik, ada yang meminta bantuan, ada yang memohon belas kasihan. Saudaraku, ayo pergi dan minum! Teriak Chen Xiang. Bahkan Mingdong dan yang lainnya cukup diintimidasi oleh para bangsawan terkenal ini, tetapi sekarang mereka dapat merasa bangga dan bahagia, dan mereka dapat memiliki hari ini karena pemberian Chen Xiang. Di hotel, Chen Xiang dan yang lainnya mengobrol dengan bebas sambil minum, berbicara tentang ambisi mereka, berbicara tentang wanita, dan membual tentang hal-hal agung yang telah mereka lakukan sebelumnya. Setelah kembali dari hotel, hari sudah malam, dan Chen Xiang memasuki ruangan setelah halaman Danwang. Saya melihat sebuah ruangan dengan lampu menyala, yaitu Wu Qianqian. Chen Xiang dan Wu Qianqian sudah lama tidak bertemu satu sama lain. Dia adalah seorang wanita dengan jiwa api, dan juga seorang alkemis. Chen Xiang juga sangat ingin tahu keberadaannya akhir-akhir ini. Dia mengetuk pintu kamar Wu Qianqian. Setelah Wu Qianqian membuka pintu, dia melihat bahwa itu adalah Chen Xiang, dan berkata sambil tersenyum, apakah ada yang salah? Wu Qianqian mengundang Chen Xiang ke aula kecil dan menuangkan teh untuknya. Chen Xiang, biarkan dia melepaskan api bintang biru itu, kamu juga melepaskan sedikit, dan lihat apa yang akan terjadi setelah itu menyatu dengan api matahari surgawimu. Long Sui tiba-tiba berkata dengan rasa ingin tahu, pelepasan jiwa api yang berbeda sangat jarang untuk api yang keluar menyatu, karena hanya ada sedikit orang dengan jiwa api, tetapi ada 3 dari mereka di pengadilan Raja Taidan. Ini adalah kesempatan langka. Bab 230 Fusi Jiwa Api.
Mata Su Meiyao juga cerah, dan dia mendesak Chen Xiang untuk mencobanya dengan cepat. Wu Qianqian dipuji sebagai yang termuda dan nomor 1 di antara murid perempuan di sekte Taiwu. Dia tidak hanya cantik, tetapi dia juga memiliki bakat yang baik. Tentu saja, dia memiliki kepercayaan diri yang besar untuk pergi ke Gurun Selatan, karena dia memiliki warna biru. Jiwa api bintang. Qianqian, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Aku sangat merindukanmu, aku tidak dapat menemukanmu, penatua dan telah menyembunyikanmu cukup dalam. Chen Xiang tertawa, dia dan Wu Qianqian sangat akrab satu sama lain untuk waktu yang lama, sehingga Anda juga dapat membuat lelucon dalam skala yang relatif besar. Wu Qianqian merapikan rambut panjangnya, membiarkannya tergerai di dadanya, membuatnya terlihat lebih menawan dan dewasa, sangat menggoda. Kamu benar-benar merindukanku. Wu Qianqian tersenyum, dia berpakaian ketat, sehingga Chen Xiang tidak bisa menghargai sosok anggunnya, yang membuat Chen Xiang sedikit kecewa. Penatua dan berkata, saya tidak bisa memberitahu Anda. Tetapi saya dapat mengatakan bahwa saya telah belajar bagaimana menyembunyikan api biru saya akhir-akhir ini. Lihat, kata Wu Qianqian, melepaskan bola api merah dan normal, kata penatua dan, hanya ketika aku memiliki kekuatan nirvana, aku tidak perlu menyembunyikannya. Chen Xiang tersenyum dan berkata, Qianqian, kamu bisa melepaskan sedikit api biru kepadaku sekarang, bukankah seharusnya tidak apa-apa? Wu Qianqian tidak tahu itu Chen Xiang apa yang ingin kamu lakukan, tetapi kamu langsung setuju, tentu saja, jika bukan karena kamu, aku tidak akan bisa memadamkan api yang kuat ini. Punggungku penuh dengan goresan, haha. Chen Xiang tertawa, yang membuat Wu Qianqian tertawa kecil, dan wajahnya sedikit merah. Wu Qianqian membentangkan telapak gioknya, menatap Chen Xiang dengan matanya yang indah, menjulurkan lidahnya, dan berkata sambil tersenyum, apinya sangat kuat, hati-hati. Saat berbicara, nyala api biru muncul di telapak gioknya. Chen Xiang mengamati api bintang biru dengan hati-hati. Dia tahu bahwa Wu Qianqian telah menguasai nyala api dengan sangat baik, karena setelah dia melepaskan nyala api yang kuat ini, tidak membuat seluruh ruangan menjadi sangat panas. Dapat dikatakan bahwa tidak ada suhu sama sekali. Dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih api biru, yang membuat Wu Qianqian menangis pelan, tetapi keterkejutan di wajahnya bahkan lebih mengejutkan. Awalnya, dia mengira Chen Xiang pasti akan terbakar, tetapi Chen Xiang baik-baik saja sama sekali, dia ragu apakah api bintang biru miliknya tidak bersuhu. Apakah kamu baik-baik saja? Wajah Wu Qianqian penuh dengan kekhawatiran. Tidak apa-apa. Chen Xiang terkekeh, dan kemudian melepaskan api surgawi yang, hanya untuk melihat bahwa api biru di telapak tangannya dibungkus oleh api surgawi yang tampaknya biasa, dan kemudian api biru mulai muncul. Dan kedua nyala api itu menyatu. Wu Qianqian juga terpesona, dia tahu bahwa Chen Xiang sangat kuat, dia tahu dari keterampilan magis Suzaku yang telah dia pelajari, dia melihat bahwa api Chen Xiang dapat menyatu dengannya. Dia diam-diam curiga bahwa Chen Xiang juga memiliki jiwa api. Api bintang biru menyerap api matahari surgawi Anda. Tampaknya api matahari surgawi bermaksud untuk diserap oleh api bintang biru, tetapi keduanya tidak mengusir Anda, kata Long Shui dengan heran. Su Meiyao dan Bai Yuyo juga sangat tertarik dengan hal ini. Api biru berubah warna, ungu sangat terang. Api biru ini sebenarnya berevolusi, di atas api biru adalah api ungu, setelah menelan api langit, itu bisa berubah menjadi api ungu. Chen Xiang dan Wu Qianqian sama-sama terkejut. Tianyang Huo memiliki gelar Raja Jiwa Api, tidak mengherankan, persis seperti yang kupikirkan, Ben Long benar-benar pintar, kata Long Shui dengan bangga. Sebagai renungan, mengapa aku tidak melihatmu sebelumnya? Chen Xiang berkata dengan perasaan ilahi, memercikkan air dingin ke Long Shui. Chen Xiang mengembalikan nyala api ke Wu Qianqian,
dan Wu Qianqian dapat dengan mudah memasukkannya ke dalam tubuhnya. Chen Xiang, apakah kamu juga memiliki jiwa api? Wu Qianqian bertanya dengan suara rendah dengan keterkejutan di wajahnya. Chen Xiang mengangguk, dia tahu bahwa Wu Qianqian memiliki jiwa api, jadi tidak apa-apa memberitahu Wu Qianqian. Jiwa apimu sangat kuat, itu benar-benar bisa membuat apiku berevolusi. Mata indah Wu Qianqian berkedip, dengan senyum menawan di wajahnya, dia bahagia untuk Chen Xiang, dia tahu bahwa Chen Xiang adalah seorang ahli alkemis yang sangat berbakat, sayang sekali jika tidak ada jiwa api. Jika saya punya waktu, saya akan memikirkan cara untuk mengembangkan jiwa api Anda. Apa cara terbaik? Chen Xiang mengusap dagunya dan berpikir. Hati Wu Qianqian menghangat, dan dia berkata dengan lembut, jika itu memiliki pengaruh besar pada Anda, lupakan saja. Saya memiliki api biru, itu sudah cukup. Saya akan pergi dan mengambil beberapa pil pemurnian saya untuk Anda nilai. Saat Wu Qianqian berbalik, Long Shui berkata dengan suara model Chen Xiang, mungkin menggabungkan pria dan wanita, haruskah kita mencobanya? Chen Xiang yang sedang berpikir keras mendengar Long Shui berpura-pura menjadi dia dan berkata mendengar kata-kata ini, rasanya seperti disambar petir. Tentu saja dia memikirkan metode ini, tapi itu hanya sebuah pemikiran. Dia tidak menyangka bahwa Long Shui, seorang gadis kecil, akan memiliki begitu banyak hal buruk dalam pikirannya, sebanyak yang dia bisa, dan dia masih ingin mengatakannya. Tetapi dia ingin meniru suaranya di depan seorang gadis. Terus terang, ini benar-benar menghancurkan citra positifnya. Naga kecil, ayahmu pasti naga yang sangat jahat yang telah mewariskan begitu banyak kenangan tak tahu malu kepadamu. Chen Xiang segera memarahi. Wu Qianqian juga tercengang ketika mendengar kata-kata Chen Xiang, dia tidak menyangka Chen Xiang akan mengajukan permintaan seperti itu kepadanya. Itu masih sangat langsung, dan sepertinya itu baik untuknya, wajahnya langsung memerah, telinganya sangat merah. Suasananya sangat memalukan, Chen Xiang berharap dia bisa menangkap Long Shui dan memukulinya, membengkak pantat kecilnya, untuk melihat apakah dia berani berbicara omong kosong. Chen Xiang terbatuk 2 kali, Qianqian, tunjukkan ramuan yang kamu buat. Ya? Wu Qianqian juga menghela nafas lega, dan mereka berdua memiliki pemahaman yang sangat diam-diam untuk melupakan apa yang baru saja terjadi. Melihat kekacauan telah dibersihkan, Chen Xiang menghela nafas lega, naga kecil, jika kamu ingin membuat masalah, jangan membuatnya terlalu besar. Itu akan sangat menyakitiku, dan aku sangat murni sehingga kamu terus ulangi lagi dan lagi. Ini hancur. Bah, apakah kamu masih suci? Terakhir kali kamu menjadi burung, dan kamu ingin mengintip tetua dan sedang mandi. Juga, aku menciptakan kesempatan untukmu, Wu Qianqian sudah menyukaimu, jadi kamu terus menggangguku, dia mungkin bersedia. Kamu sangat bodoh, kamu melewatkan kesempatan besar. Jika hal baik terjadi, kamu bisa santai sebelum pergi ke gurun selatan, Long Shui mendengus. Chen Xiang tidak tahu harus berkata apa, dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak bisa lagi memperlakukan Long Shui sebagai seorang gadis kecil, karena gadis kecil ini memiliki lebih banyak pengalaman dalam berurusan dengan wanita daripada dia. Naga laki-laki sangat berubah-ubah. Si kecil ini pasti diwariskan oleh ayahnya. Chen Xiang, tolong perhatikan, mungkin kamu akan dimakan oleh naga kecil ini di masa depan bahkan tanpa sisa tulang. Su Meiyao selesai berbicara dengan serius, lalu terkikik genit. Chen Xiang diam-diam mengutuk, dan berkata dalam hatinya, cepat atau lambat, aku akan memakanmu sampai habis. Sekarang dia tahu bahwa api langit dapat mengembangkan jiwa api lainnya, tetapi dia masih tidak dapat menemukan yang baik. Jika tidak, dia dapat membantu tetua dan Wu Qianqian untuk mengembangkan jiwa api mereka ke tingkat tertinggi. Dan cerita kali ini pun berakhir, sampai jumpa di chapter berikutnya.